Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aulia. Saya yang akan menjadi moderator dalam diskusi ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendidikan Seumur Hidup. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ade Desti Fitria akan membacakan slide kedua, Vita Rizkika Fizmayani akan membacakan slide ketiga, Amalia Layina akan membacakan slide keempat, Dwi Ardanti Soleha akan membacakan slide kelima, Maharani akan membacakan slide keenam, Domita Yuliana akan membacakan slide ketujuh, Dwi Ramadona akan membacakan slide ke-8, Rizky Baroka akan membacakan slide ke-9, dan saya akan membacakan kesimpulan. Kepada teman-teman, saya persilakan. Pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Bagi umat Islam, sudah mengenal pendidikan-pendidikan seumur hidup, sebagaimana dinyatakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia." Konsep tersebut menjadi aktual kembali terutama dengan terbitnya An Introduction to Lifelong Education pada tahun 1970, karya Paul Lengard, yang dikembangkan lebih lanjut oleh UNESCO. Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pendidikan seumur hidup. Tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, serta untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan. Karakteristik pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup tidak berarti sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan seumur hidup tahap pendidikan. Pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola formal, baik kegiatan-kegiatan belajar. 1. Hidup seumur hidup. Seumur hidup dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lengkap-lengkap dan makna pendidikan seumur hidup. 2. Pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. 3. Pendidikan seumur hidup tidak berarti sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan seumur hidup tahap pendidikan. 4. Pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola formal, baik kegiatan-kegiatan belajar insidentil. 5. Rumah memainkan peran yang paling halus dan sangat penting mengikuti proses belajar seumur hidup. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai karakteristik pendidikan seumur hidup. 6. Masyarakat juga memainkan suatu yang penting dalam sistem pendidikan seumur hidup. 7. Lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, dan pusat latihan tentu mempunyai peranan penting, tetapi semuanya itu hanya sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan seumur hidup. 8. Pendidikan seumur hidup menghendaki keberlanjutan kebersambungannya dari pendidikan. 9. Pendidikan seumur hidup
juga menghendaki keterpaduan dan kedalam dari pendidikan pada setiap tahap hidup. Yang terakhir, bertentangan dengan lembaga atau bentuk pendidikan yang bersifat elastis, pendidikan seumur hidup bersifat universal. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang rasionalisasi pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pendidikan seumur hidup bertujuan untuk menghapuskan peranan sekolah sebagai alat untuk mengekalkan ketidakadilan. Yang kedua, pertimbangan ekonomi. Yang ketiga, faktor sosial, menyangkut perubahan peran keluarga dan peran remaja dalam masyarakat. Yang keempat, perubahan teknologi yang cepat. Yang kelima, faktor pekerjaan. Yang keenam, kebutuhan orang dewasa. Yang ketujuh, kebutuhan kanak-kanak, yaitu anak di bawah usia 6 tahun yang berada di usia prasekolah dengan tujuan pokok menstimulasi, memperkuat kesadaran identitas, dan menyediakan pengalaman sosialisasi. Strategi pendidikan seumur hidup. Adapun strategi dalam rangka pendidikan seumur hidup sebagaimana diinventarisir Profesor Sulaiman Yusuf meliputi hal-hal berikut. A. Konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup. 1. Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Sebagaimana suatu konsep, maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman pendidikan. Yang kedua, konsep belajar seumur hidup. Dalam pendidikan seumur hidup berarti pelajar belajar karena respon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar dan angan-angan. Pendidikan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar. Yang ketiga, konsep belajar seumur hidup. Belajar seumur hidup dimaksudkan adalah orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar seumur hidup, melihat belajar baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi problema dan terdorong tinggi sekali untuk belajar di seluruh tingkat usia dan menerima tantangan dan perubahan seumur hidup sebagai pemberi kesempatan untuk belajar baru. Yang keempat, kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Dalam konteks ini, kurikulum didesain atas dasar prinsip pendidikan seumur hidup, betul-betul telah menghasilkan pelajar seumur hidup yang secara beruntun melaksanakan belajar seumur hidup. B. Arah pendidikan seumur hidup. Umumnya, pendidikan seumur hidup diarahkan pada orang-orang dewasa dan anak-anak dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan mereka yang sangat dibutuhkan di dalam hidupnya. A. Pendidikan seumur hidup kepada orang dewasa. Sebagai generasi penerus, para pemuda ataupun dewasa membutuhkan pendidikan seumur hidup ini dalam rangka pemenuhan self-interest yang merupakan tuntutan hidup mereka sepanjang masa. Di mana self-interest tersebut, kebutuhan akan baca tulis bagi mereka umumnya dan latihan keterampilan bagi pekerja sangat membantu mereka untuk menghadapi situasi dan persoalan-persoalan penting yang merupakan kunci keberhasilan. B. Pendidikan seumur hidup bagi anak. Pendidikan seumur hidup bagi anak merupakan sisi lain yang perlu memperoleh perhatian dan pemenuhan oleh karena anak akan menjadi tempat awal bagi orang dewasa nantinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pengetahuan dan kemampuan anak memberi peluang yang besar bagi pembangunan pada masa dewasa dan pada gilirannya masa dewasa menanggung beban hidup yang lebih ringan. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Pendidikan baca tulis fungsional. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Yang kedua yaitu pendidikan vokasional, lebih memfokuskan pembelajaran pada peningkatan kemampuan setiap kerja dalam bidang jurusan tertentu. Yang ketiga yaitu
pendidikan profesional. Sebagai realisasi pendidikan seumur hidup, dalam tiap-tiap profesi hendaknya telah tercipta built-in mekanisme yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan metodologi, perlengkapan, dan sikap profesionalnya. Yang keempat yaitu pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan merupakan konsekuensi penting daripada asas pendidikan seumur hidup atau pendidikan terus-menerus. Yang kelima yaitu pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, yaitu dalam pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, maka kedewasaan warga negara dan para pemimpinnya dalam kehidupan negara sangat penting. Untuk itu, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik itu merupakan bagian yang penting dari pendidikan seumur hidup. Yang keenam yaitu pendidikan kultural dan pengisian waktu luang, yaitu seseorang yang disebut educatiman harus memahami dan menghargai sejarah, kesusastraan, agama, filsafat hidup, seni, dan musik bangsa sendiri. Pengetahuan tersebut di samping memperkaya kesehatan hidupnya juga memungkinkan untuk mengisi waktu luangnya yang lebih menyenangkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kesimpulannya, pendidikan seumur hidup merupakan usaha memberdayakan, mengembangkan, dan memanusiakan manusia. Menurut pandangan Islam, pendidikan lebih dominan kepada pembentukan akhlak, akidah, dan iman. Secara umum, pendidikan adalah proses pengubahan sikap, pengembangan kemampuan, dan proses peningkatan potensi serta mutu pendidikan manusia. Pendidikan ini dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal, yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat.